Semua terjadi karena suatu alasan. Seorang kawan mengirimkan sebuah email kepada saya. Isinya sebagai berikut. Tidak semua yang kita inginkan itu baik bagi kita. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Semua dimulai dari impianku. Aku ingin menjadi astronot. Aku ingin terbang ke luar angkasa. Tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang tepat. Aku tidak memiliki gelar. Aku bukan seorang pilot. Namun sesuatu pun terjadilah. Gedung Putih mengumumkan mencari warga biasa untuk ikut dalam penerbangan 51L pesawat ulang-alik Challenger. Dan warga itu adalah seorang guru. Aku warga biasa dan aku seorang guru. Hari itu juga aku mengirimkan surat lamaran ke Washington. Setiap hari aku berlari ke kotak pos. Akhirnya datanglah amplop resmi berlogo NASA. Doaku terkabulkan. Aku lolos penyisihan pertama. Ini benar-benar terjadi padaku. Selama beberapa minggu berikutnya, perwujudan impianku semakin dekat saat NASA mengadakan tes fisik dan mental. Begitu tes selesai, aku menunggu dan berdoa lagi. Aku tahu aku semakin dekat pada impianku. Beberapa waktu kemudian aku menerima panggilan untuk mengikuti program latihan astronot khusus di Kennedy Space Center. Dari 43.000 pelamar, kemudian menjadi 10.000 orang. Dan kini aku menjadi bagian dari 100 orang yang berkumpul untuk penilaian akhir. Ada uji simulator, ada uji klaustrofobi, ada uji latihan ketangkasan maupun percobaan mabuk udara. Siapakah di antara kami yang bisa melewati ujian akhir ini? Tuhan, biarlah diriku yang terpilih. Begitu aku berdoa. Lalu tibalah berita yang menghancurkan itu. NASA memilih Christina McAuliffe. Aku kalah. Impian hidupku hancur. Aku mengalami depresi. Rasa percaya diriku lenyap dan amarah menggantikan kebahagiaanku. Aku mempertanyakan semuanya. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku? Bagian diriku yang mana yang kurang? Mengapa aku diperlakukan kejam? Aku berpaling kepada ayahku dan ayahku berkata, semua terjadi karena suatu alasan. Hari Selasa tanggal 28 Januari 1986, aku berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran Challenger. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, aku menantang impianku untuk terakhir kali. Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja agar berada di dalam pesawat itu. Kenapa bukan aku? 73 detik kemudian, Tuhan menjawab semua pertanyaanku dan menghapus semua keraguanku saat Challenger meledak dan menewaskan seluruh penumpang. Aku teringat kata-kata ayahku, semua terjadi karena suatu alasan. Aku tidak terpilih dalam penerbangan itu walaupun aku sangat menginginkannya karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di muka bumi ini. Aku memiliki misi lain dalam hidup. Aku tidak kalah. Aku seorang pemenang. Aku menang karena aku telah kalah. Aku, Franz Lazak, masih hidup untuk bersyukur pada Tuhan karena tidak semua doaku dikabulkan.